Selamat pagi Bu Dea. Selamat pagi Bu Septri. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan baik. Iya, sehat ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu ya. Nah, kita akan melakukan bincang-bincang ini dalam rangka supervisi akademik. Jadi ada 3 tahapan kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan. Yang pertama ini adalah pra-observasi, lalu observasi dan pasca observasi. Nah, kita hari ini melaksanakan pra-observasi Bu ya. Nah, dalam pra-observasi ini tujuannya agar saat Ibu melakukan observasi nanti di kelas, Ibu lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang telah kita bahas pada saat ini. Nah, sebagai pemahaman awal ini Bu ya, bahwa supervisi akademik itu bukan untuk mencari kesalahan guru dalam mengajar, ya, bukan seperti itu, tetapi lebih dari bagaimana upaya agar Ibu nanti bisa memaksimalkan potensi Ibu ya dalam proses pembelajaran, lalu lebih berpihak kepada murid seperti itu Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan kepada Ibu Dea pada pagi ini ya. Nah, pada sesi coaching ini apa nih yang Ibu harapkan dari sesi bincang-bincang kita? Yang saya harapkan mungkin nanti saya akan mendapatkan penguatan bagaimana menjadi seorang pendidik yang melakukan pembelajaran, tapi pembelajaran itu berpihak kepada murid, yang artinya nanti dapat berproses menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan dengan baik. Oke, berarti Ibu Dea ingin mendapatkan penguatan ya sebagai pendidik agar mampu mengajar dan berpihak kepada murid. Begitu ya Bu ya? Benar. Baik. Lalu apa nih yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu yang akan kita supervisi nanti Bu? Untuk tujuan materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fiksi. Sehingga tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu murid saya itu nanti dapat menemukan informasi yang ada dalam cerita fiksi, dan dapat memahami apa saja penjelasan unsur intrinsik suatu cerita, serta melalui kegiatan diskusi kelompok ya Bu. Murid dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dengan baik. Oh iya, bagus sekali Bu ya. Berarti Ibu ini akan mengajarkan tentang cerita fiksi Bu ya. Berarti benar. nanti siswa itu bisa menemukan informasi dari cerita, bisa memahami cerita, bisa menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam cerita itu ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu nih saat saya melakukan supervisi nantinya di kelas itu di bagian mana Bu? Untuk area pengembangan itu saya bagi 2. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang dipusatkan pada murid, di mana saya berharap murid yang lebih aktif di dalam mencari tahu dan apa sih permasalahannya yang ada di dalam cerita fiksi tersebut, dan menimbulkan rasa penasaran tentang materi yang saya sampaikan. Yang kedua, murid saya mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan percaya diri sesuai dengan kemampuannya. Oke, berarti Ibu ingin nanti pengembangannya ini berpusat pada murid, lalu mereka aktif ya dan mampu juga mempresentasikan hasil kerja kelompoknya seperti itu ya Bu ya. Baik. Lalu ada nggak nih strategi yang akan diterapkan nantinya dalam pembelajaran untuk mencapai area pengembangan dan tujuan pembelajaran itu? Ada beberapa strategi. Yang pertama saya akan memberikan pemahaman konsep terlebih dahulu tentang cerita fiksi dan apa saja unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Agar murid tidak kaget mengetahui dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam LKPD. Yang kedua, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang dilakukan dengan strategi cooperative learning. Diskusi dalam bentuk presentasi oleh setiap kelompok nantinya. Oh iya, berarti Ibu
memberikan dulu pemahaman konsep, menjelaskan dulu ya Bu ya, Ya. supaya anak-anak itu nggak kaget gitu mungkin ya dalam pembelajaran, lalu menggunakan strategi PBL tadi Ya, ya, PBL. project problem based learning ya Bu ya. Oke, baik. Nanti berarti ada diskusi, ada kerja kelompok di sana Iya, Bu ya. benar. Oke. Eh, apakah dalam strategi ini ada diferensiasi proses dan kontennya Bu? Ada. Ada. Karena nantinya ada diskusi kelompok dalam bentuk penyelesaian suatu masalah. Nah, Oke. mereka boleh menyelesaikan tugas dengan membuat mind map. Mind map. Oke. Ya, mind map atau dengan menggambar suatu bakat Oke. dan minatnya. Dan untuk diferensi konten, saya akan menyiapkan bahan ajar, Bu. Oke. Bahan ajar berupa cerita fiksi yang saya pilih untuk keseragaman agar murid tidak sulit menemukan cerita untuk dibaca nantinya. Oke, Karena berarti- kita masih kekurangan dalam hal sarana dan prasarana, jadi itu saja yang saya siapkan. Oke, berarti nanti siswanya bisa mengerjakan itu dengan sebisa semampu mereka ya Bu dengan ya. sebisa dan semampu mereka. Berarti sesuai dengan bakatnya seperti itu Bu ya. Oke, untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu kira-kira kapan nih Ibu siap melakukan supervisi untuk mempraktikkan pembelajaran yang telah Ibu siapkan ini? Saya siap di supervisi yaitu pada hari Kamis. Kamis. Ya, di kelas 5 pada jam pelajaran kedua. Oke, pada jam kedua ya Bu, hari Kamis ya. Ya, Oke, hari Kamis. saya menunggu ini Bu ya. Oke, baik. Bagaimana cara asesmen atau penilaian yang Ibu lakukan ini? Bagaimana Untuk nantinya? untuk penilaiannya itu saya menggunakan asesmen sumatif nanti Bu. Yaitu menggunakan LKPD dan sebelum pembelajaran berakhir saya akan melakukan refleksi. Oh, berarti mereka bekerja di LKPD ya Bu Iya, ya? benar. Nah, berarti ada juga refleksi nanti. Oke. Baik Bu, selanjutnya nih. Dari obrolan kita ini nih apa nih yang dapat Ibu simpulkan? Yang saya dapat simpulkan di sini itu saya mendapat yang satu itu penguatan bahwa Oke. kalau kita mengajar itu tidak cukup hanya dengan memberi, Bu. Oke. Tapi kita juga sebagai guru harus memahami bagaimana sih karakteristik siswa kita atau Iya. murid kita agar pembelajaran dapat diberikan dan dapat dipahami dengan keragaman murid masing-masing. Oke, berarti Ibu tidak hanya ingin memberi pelajaran begitu Ya, saja, tapi supaya Ibu memahami nih mereka nih bisanya apa gitu ya, Benar. kemampuannya apa gitu ya Bu ya. Baik. Apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan Bu terkait supervisi ini Bu? Untuk supervisi ini mungkin tidak ada, Bu. Kemungkinan nanti ada pertanyaan di setelah pasca observasi. Iya. Ada pertanyaan lagi. Oke. Saya juga penasaran untuk melaksanakan pelajaran ini, Bu. Ya. Jadi semoga nanti dapat terlaksana dengan hasil yang memuaskan. Oke, iya saya juga menantikan Bu ya. Saya nanti masuk ke kelas Ibu ya untuk mengamati, untuk melihat bagaimana proses pembelajarannya. Saya juga penasaran ini bagaimana nantinya ya. Semoga obrolan kita ini bukan terhenti sampai di sini, tapi semoga observasi ini bisa berjalan sampai bertemu di hari Kamis ya Bu Iya, ya. hari Kamis. Oke, terima kasih Ibu ya untuk kesempatannya. Oke.